Sampean kan salah satu penyanyi Suko Roncong. Nah, kebetulan aku riset nih Suko Iya. Roncong karena kan aku juga kepo kan Suko Roncong tuh gimana. Katanya sampean tuh bisa niruin suara-suara hewan, Mas ya. Hari ini kita mengobrol dengan salah satu seorang penyanyi dengan genre apa, Mas? Hah? Genre. Kok ke keroncong. Keroncong, Oh, Mas, keroncong. keroncong. Jadi mungkin jarang ya seorang penyanyi dengan usia. Jadi kamu tuh masih di generasi Z apa milenial? Saya nggak tahu ya, Mas. Tapi kelihatannya sih kita seumuran loh, Mas. Oh iya, wes lah berarti Gen Z. Aku Gen Z Sal. Oh ya, berarti sama. Ya, dengan salah satu penyanyi keroncong Gen Z dengan jadi ada Gen Z yang masih nyanyiin lagu keroncong. Jadi mungkin ini aneh ya gak sih? Gen Z itu sudah terlihat tua tuh. Kan saya kira Gen Beta gitu. Dengan Mas Faisal Drew. Halo. Ya, berarti teman. imbang terus ya. Oh, true. Drew, Ya, oke, Drew. oke. Kayak Liverpool ya kapan kayak. Gak paham, Mas, aku coba cak omong bal-bal. Gak jauh bal-bal. Lanang kok gak doyan bal. Dolananku dhisik BP-BP-an. Sampeyan ngerti BP-BP-an? Halo tuan. Tutu. Wih, bebek pintar. Barbie palsu. Baby palsu. Barbie kertas. Oh alah, tidak tahu dia. gak ngerti. Berarti gak seumuran. Oke, hari ini kita bertemu dengan seorang penyanyi dari sebuah grup band ternama, terkenal se-Josenan. Sekarang Oh, Sekarisidenan Suko Roncong gitu. Wow, Suko Roncong luar Di aduh deh, ciring-ciring, guys. Kalah mbek Borobudur maraton. Nah, Suko Roncong ini anu ya, band keroncong anak-anak muda, walaupun ada yang tua, agak banyak juga ya Mas ya. ada 2. Oh, cuma 2 ya? Iya. Yang lansia. Sisanya muda-muda ya. Sisanya muda-muda. Ya, ada 2 orang lansia dan sisanya muda-muda dan asli dari Madiun. Ya, Kota Madiun. Mungkin asli Kota Madiun kan kayak omongannya sopo ngono ya. Iya. Itu kata-kata menjilat, Mas. Saya mengawali mungkin dari sejarah Mas ya, karena saya orangnya suka sejarah. Oke. Suko Roncong iki panganan opo, Mas? Sejenis beras yang dikasih gula. Itu Jepang. Nah, jadi awalnya tuh seperti apa? Kenapa kok ada orang-orang bikin grup namanya Suko Roncong? Kenapa kok gak Suko Tani atau yang lain gitu? Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Iya, Pertanyaannya bagus sekali. Oke. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ki postingku kudu Jumat. Enggak, jadi Suko Roncong itu terbentuk tahun 2017. Oh, 2017 ya. Ya, 2017. Tepatnya di 17 Agustus 2017. Promo hot sale itu ya. 17. 8 ya Agustus. Oke. Ya atau blonjo cagi. Jadi Suko Roncong terbentuk di tahun 17 Agustus 2017. Pada saat itu ada sekelompok anak muda nganggur yang bingung mau ngapain, dan kebetulan pada waktu itu akan diadakan panggung hiburan untuk memeriahkan acara 17 Agustus tahun 2017. Oh, tingkat kota. RT. Oh, RT. Oh iya. Jadi di Kelurahan Josenan, tepatnya RT berapa ini di sini? RT 20 ya. Di RT 20 itu akan ada panggung hiburan. Kebetulan teman-teman yang nganggur ini mau mengisi acara di situ juga, tapi bingung mau ngasih konsepnya apa. Nah, pada kebetulan saat itu teman-teman itu suka nongkrong di depan rumahnya salah satu anggota Suko Roncong. Masih hidup. Sudah menikah. lanjut. Jadi kok di mau? Wi mau ning arep omahe kacane. Di depan rumah salah satu anggota Suko Roncong nyanyi-nyanyi. Terus kebetulan ada panggung hiburan itu, kemudian tercetuslah ide untuk mengisi acara panggung hiburan itu dengan musik. Nah, untuk keroncongnya, kenapa kok memilih keroncong? Karena pada zaman dahulu kala, ini kan karena sejarah ya tadi. Jangan dawa-dawa mundur. Mbah-mbahnya dari anggota Suko Roncong Gen 1. Oh, ada generasinya ya? Ada. Okay. Gen 1 itu mbah-mbahnya dulu memang penggiat keroncong. Oh. Gitu. Jadi pada akhirnya panggung hiburan itu diisi dengan musik
keroncong. Karena dari awal memang suka bermusik di depan rumah dan kebetulan mbah-mbahnya dulu suka keroncong, jadi diteruskan gitu, Mas. Oh, berarti mungkin karena ada faktor genetik mungkin ya. Iya. Genetik musik ya. Iya, mungkin seperti itu. Tapi keroncong ini kan gimana ya? Bukan hal yang sangat banyak diminati. Jadi segmented lah istilahnya. Iya. Ya. Nah, itu gimana biar bisa bertahan di tengah genre-genre unik yang sekarang membabi buta, apalagi sekarang kan ada hip hop dangdut ya. Sekarang kalau yang di minggu-minggu ini yang viral itu cover pakai AI, Mas. Oh, malahan ya. Pertanyaan tadi, Pak, kenapa kok milih keroncong Kenapa kok masih bisa hidup dengan keroncong? yang Iya. penontonnya atau yang suka itu segmented? Mhm. Justru karena segmented, Mas. Oh, justru malah banyak yang apa ya? Lek seneng ya seneng gitu ya. Lek gak ya gak. Lebih ke kalau kita manut dengan zaman ya. Mhm. Itu kan zaman, apalagi sekarang 2025 sampai kapan enggak tahu. Itu perubahan itu sangat cepat sekali, Mas. Bulan ini tren itu, bulan depan tren apa, bulan depannya lagi kita nggak tahu. Kalau kita bermain di segmented, orang yang kalau suka ya udah suka terus, Mas. Suka terus ya. Jadi kita aman di situ. Dan kebetulan mungkin juga nanti akan menggait orang-orang baru yang suka dengan keroncong. Gitu. Oke. Nah, Mas, tapi ini pertanyaan mungkin agak menggelitik ya. Jadi Kri. ben ala-ala host ngono kuwi lho. Oke. Ya. Keroncong itu kan ngapunten ya, genre yang sepuh ya. Ya. Nah, biasanya kalau orang-orang sepuh itu kan punya rule of the game-nya sendiri. Jadi Ya. mungkin dari segi musiknya harus ada ini atau ada apa. Nah, dengan tumbuhnya apa berdirinya Sukaroncong ini pasti kan ada gesekan dengan orang-orang yang menjaga Pakem. organiknya Ya. keroncong itu sendiri. Nah, itu gimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya itu sebenarnya kalau kita lebih ke ya tetap masukan ditampung. Tapi kalau di kita sendiri tetap kita punya ideologi sendiri. Karena kalau kita Bukan NKRI, Mas. oh bukan, Oh, bukan. kita lebih ke sosialis. Oh. Enggak, kembali lagi ya, Mas ya. Nah, just intermezzo. Oke. Ya. Kita hanya bukan hanya sih, kita menampung masukan dari sesepuh-sesepuh yang memberikan masukan kepada kita, kritikan kepada kita. Ya tetap kita terima, yang bisa kita cak nih bahasa Indonesia apa, Mas? Terapkan. Iya, kita terapkan ke grup kita, ya kita terapkan. Kalau tidak bisa ya tidak gitu. Karena kita balik lagi ke musik itu sekarang perkembangannya sangat cepat. Semuanya berkembang dengan cepat. Kalau kita tidak menyesuaikan ya bakal ketinggalan gitu. Dan kemudian Sukaroncong itu lebih ke musiknya yang keroncong, tapi lagu-lagunya bisa lagu-lagu zaman sekarang. Oh, jadi keroncongnya itu di genrenya, tapi untuk songnya itu bebas. Iya. Oke. Jadi yang viral-viral FYP itu juga diolah gitu ya, Mas ya. Kayak lagu Malam Peyok ini. Oh, itu ya ada. Oh. Enggak ada. Oke. Oke. Nah, sepanjang karir Sukaroncong nih dari 2017 ke 2025 itu kan sudah berapa, Mas Pati? 8, 7, 6 piro? Banyak tahun lah ya. Nah, sudah duet dengan penyanyi-penyanyi nasional mungkin, Mas? Mungkin sama Milen Cyrus. Milen Cyrus. Kalau duet itu kebanyakan penyanyi Jawa Timuran lah pernah. Kalau nasional itu pernah nggak sih ya? Nggak pernah. Tapi kalau sama Presiden ke-6 pernah. Oh, sama Pak SBY. Iya, Susilo Bambang Yudhoyono. Di mana, Mas? Di kediamannya Pak Maiti. Oh, ya. Untuk aku sing liputan gue sakle. Bukan. Oke. Ya, ingat. Itu pasti nyanyi lagu Tip X. Enggak. Oh, beda. Beliau nyanyi lagu Tembang Kenangan. Sama saya membawakan satu lagu ciptaannya beliau. Oke. Dan dia memuji Oh iya. penyanyinya. Enggak, memuji semuanya Oh, lah. semuanya. Karena kan
Yang saya tangkap itu banyak orang yang memuji Sukoroncong itu karena mau bermain keroncong walaupun usianya masih muda. Padahal kan kita kalau mau melakukan sesuatu itu tidak harus terpaut dengan usia. Mesti Ya, gak kudu usia sakmene maine iki, usia sakmono maine yes, kuwi. bebas saya lah Bebas ya. ya. Nah Mas, ketika bermain di hadapan Bapak Presiden RI ke-6 itu prepare-nya tuh ndredege kayak apa Mas? Kalau saya sih biasa ya. Oh biasa ya. Karena sebenarnya saya pernah nulis status di Facebook. Pada saat itu presidennya masih Pak SBY. Saya menulis status, nanti bisa dicari editornya ya di Facebook saya. Ya, tahun 2000. tahun piro? Ya pokoknya pas Pak SBY masih menjabat. Saya itu nulis suatu saat saya pasti akan bisa menyanyi di depan Presiden Republik Indonesia. Oh. Keturutane baru pada tahun 2024. Tidak spesifik ya yang masih menjabat, ada yang sudah Ya, enggak. mantan enggak ya. Tapi kan tahunnya sama pas waktu Pak SBY menjabat. Oke, Dan oke. terwujud. Jadi buat teman-teman semuanya doa aja. Ya, dreams come true. Ya, doa aja nanti terwujudnya nggak tahu kapan. Ya, Pasti terwujud. Soalnya status Facebookku tentang mantan Mas, malah bahaya lah. Memang Anda itu orangnya sedikit melankolis ya. Sambat PR yang status Facebook kok Mas. Nah, selain Bapak SBY, tadi kan disebutkan ada penyanyi-penyanyi Jawa Timuran tadi ya. Nah, itu siapa saja sih? Kalau penyanyi Jawa Timuran itu kita pernah sama Lala Widi, Jihan Audi, Oh penyanyi ya. dangdut semua. Terus sama Niken Salindri, terus sama Aldina Nur Cahyarini. Kondang itu ya. Kondang itu di Itu sak bumi malah. Mas. di desa saya kondang. Bumi Mas. Enggak, di desa saya sekarang kondang dia Oh, kok iso? karena menikahi orang gila. Oke. Nah, juta lali tuh rekam. Kalau misalkan tak tanya nih Mas, tadi Yeah. kan udah disebutkan ada Lala Widi, ada dan lain-lain. Kalau misalkan tak tanya, sampean mau duet dengan, sebutkan 5 nama penyanyi yang pengen duet karo awakmu, pengen duet mbek DE sopo? Saya pribadi. Heeh. Pertama ada Tulus. Tulus. Itu titipan dari bos saya. Hmm. Terus yang kedua ada Duta Sheila on Seven. Heeh. Yang ketiga ada vokalisnya Naif, siapa lupa namanya, Bayu atau David. siapa? David, oh ya David Bayu. Yang keempat siapa Mas? Denny Caknan. Denny Caknan. Denny Caknan itu sebenarnya tahu Sukoroncong. Oh iya. Pas live Sukoroncong live itu ada Denny Caknan sedang melihat live Anda. Kuwi Cunda sing ngeklik. Cunda rong lahir. Oh, orang lahir. Tak kira Cunda kepencet. Cunda masih berbentuk cairan. Sik Baru lingkungan. 4, kurang 1. Ya kita lanjutkan Mas. Ya. Yang satu ini kita mau pengen duet sama Mas Aryo Galih. Anjay, bukannya sudah terwujud Mas? Oh sudah ya? Sudah. Itu waktu dulu belum terkenal. Sekarang kan sudah terkenal. Jadi ya. kita pengen Oke. duet lagi. Kalau wanita, 5 penyanyi wanita. Tadi lanang kabeh. Lanang kabeh. Senane wong lanang. oh iya, kalau wanita kita lebih ke saya. Saya pengen sama Rosa, Oke. sama Isyana Saraswati, Oke. terus sama siapa lagi ya? Sik Mas, tak mikir. Ya sing dangdut ya ora apa-apa. Oh, dangdut ya. Iya, ya boleh bebas. Sama Ikke Nurjana, Oke. Iyad Bustami. Atau lagi siapa ya? Mungkin penyanyi lokal, Siapa Mas? Lala Atila. Oke, boleh. Kak anu ya, Arlida enggak ya? Enggak, karena sudah sama Lala Widi. sudah. Saya pernah pegang tangannya Lala Widi loh Mas. Wis sampai saiki gak mau ubah tanganmu. Tak umbah lah. Oh, tak kira. Nah, boleh. Nah, tadi kan aku tanya tentang penyanyi nih Mas. Ya. Sekarang aku tanya tentang pengalaman waktu ngejob nih. Karena Sukoroncong itu kan saya tahu kan wedding juga, terus ada mungkin ada Anda kok tahu, Anda kenapa? pernah magang di sana 2 tahun. Oke. Nah, selain di wedding itu kan juga pernah kayak konser-konser gitu ya Mas. Ya. Nah, pertanyaannya simpel Mas.
nggak usah disebut tempat, tapi mana job yang paling ngeselin Mas? Akhir-akhir ini ya, Ya sepanjang 2017 ke sini. sepanjang 2017. Pokok wegel mau titeni wis di job neh Ini mau. pribadi loh. Iya. Bukan disclaimer, bukan saya menjelekan tempatnya Ya jangan atau disebut. eventnya. Saya lebih ke pegel sama teman-teman saya. Gitu ya. Iki malah konflik internal Sukoronco Mas. Iya, kan tadi tanya tempat. Iya iya. Pegel. Tapi kan nggak tanya pegel nyapo. Oh iya, oke. Ini bukan tempat, bukan IO-nya atau bukan acaranya atau penyelenggaranya. Saya paling nggak suka pas waktu di daerah Segulung, Mas. Karena waktu itu saya sakit. Saya itu tipe orang yang nggak pernah marah, tapi kalau sakit suka marah-marah. Oke. Itu waktu aku ke Seleo Mas. Iya Tuh. bener gak sih? Oh, Saya iya, jurang we kan. waktu itu kita punya konten kreator. Itu pas kan kita jobnya sedikit cerita ya teman-teman ya. Itu jobnya kan 2 sesi, pagi sampai malam, terus lanjut pagi. Saya malamnya ikut, masih kuat. Paginya saya nggak ikut, dan pada waktu itu membutuhkan MC. Kemudian konten kreator saya bertindak sebagai MC dengan terpaksa. Telek. Nah Mas, sekarang aku mau tanya ke cerita apa ya, kayak tentang wedding juga kan. Mas. Kan mungkin orang kepo tentang wedding tapi sudut pandangnya penyanyi. Yeah. Ini mungkin bisa diceritakan. Ini fun fact aja sih Mas. Yeah. Bener gak sih Mas kalau penyanyi wedding itu makannya harus paling terakhir Mas? Kebanyakan benar. Tapi kalau saya tidak. Oh dhisik ya, karena kancane sik main ya. Saya lebih ke, karena saya kan pernah tadi sama Pak SBY. Saya lihat pas pampres itu makan duluan, fast food lah ya. Ini beracun atau enggak? Nah itu saya terapkan ke teman-teman Sukoronco. Oke. Gitu. Iya. Berarti takutnya nanti kalau teman-teman mati semua, saya ngejob sama siapa gitu. Berarti awakmu kan gak menyelamatkan grup itu Mas. Semua tamu undangan Mas. Oh, iya. Berarti nek aku mati aku dewe. Iya. Wis gak apa-apa lah. Oh gitu Mas ya. Terus sebenarnya kalau anak band terus main ke wedding itu ada bosennya nggak sih Mas? Kalau saya sih nggak bosan ya Mas ya. Karena kenapa setiap wedding itu, walaupun kebanyakan wedding di Jawa itu template karena kita pakai adat ya Mas. Tapi kita kan kalau wedding itu suasananya berbeda, orang-orangnya berbeda, terus sama kenal sama banyak vendor, MC dan lain sebagainya, fotografer dan lain sebagainya. Terus yang pasti makanannya beda-beda. Piring terbang, Ya, prasmanan, piring selonjor. Enggak. Mau ngomong apa ya, aku mau lali ya. piring drosor, Oh iya, piring selonjor. Terus ya itu setiap wedding itu pasti ada ceritanya, walaupun template ya, karena kita hidup di Jawa, tapi tetap pasti ada ceritanya, ada dramanya, ada suka dukanya, pokoknya semuanya ada lah. Jadi karena kita memang besarnya di wedding, ya jalani aja, udah terbiasa Mas. Nah ini tak tambahin Mas, ini mungkin buat Clipper Mas. Ya. Semoga jenengan tahu. Ini edukasi buat calon-calon pengantin Mas. Biasanya pemusik ini urutan sing dinyanyi ini apa sih Mas pas temu manten? Ya, jadi ketika dia datang, jadi ini buat edukasi Mas. Oh ya. Biasanya sampean mainkan opo sih gitu. Ya, ini disclaimer dulu. Setiap daerah itu punya adat sendiri-sendiri. Tapi kebiasaan kami yang sering kami alami, pertama itu pas waktu manten berdua masuk di temok nih Mas. Temu. Serokalan Mas. Oh, Nah, saya tahu ini arahnya kemana. Pasti akan saya disuruh serokalan. Surokalan itu yang anu ya, Mahalul Qiyam. Ya, Mahalul Qiyam. Nah, itu selalu FYP Mas di di Sukoronco. Oke. Karena pemain keyboardnya duduk. Oh, sekarang itu. Bayangkan ini teman-teman yang nonton yang suka komen di TikToknya Sukoronco, kenapa kok pas Mahalul Qiyam nggak berdiri semuanya? Kan Mahalul Qiyam kan tempatnya berdiri Mas ya. Tapi kan
Ya gimana lo main keyboard berdiri? Loh, iso toh. Pianika. Mau kon nyebul. Lah suarane Banjari mosok metune pianika. Hmm, Oke. Terus jadi ketika pengantin datang diiringi dengan musik Mahalul Qiyam. Mahalul Qiyam. Setelah Mahalul Qiyam itu kan hening Mas ya. Mm-mm. MC-nya kayak ngomong Jawa apa gak mudeng aku. Ya habis itu biasanya musik ya itulah sing ngepas nih biasanya MC nih Mas. Oh ngono, sampean gak main pas kuwi ya Mas ya. Kan cuma Tes food separuh. mau ya. Ya, Tes food mau ya. Tugas saya itu pokoknya pas waktu weddingan, apalagi di gedung ya Mas ya. Saya itu pasti nyanyi banyak dulu, 3 atau 2 lah. Setelah itu saya serahkan ke penyanyi satunya, saya tes food. Tes food. Heeh. Oh berarti dimainkan kayak gini-gini Jawa Iya. kayak gitu ya Mas ya. Apa kodok ngorek apa? Iya sih, bener Ya, gak sih? kodok ngorek. Oh, gak kuwi. kok itu. Iku lho. Apa masalahnya? Ya. Ibu Pertiwi. Bedone. Ya, MC boleh komen ya. Saya juga lupa ya. Oke. Wes ganti pertanyaan ya wes. Mm. Gak proper iki. Diomongin kok. Nah, pertanyaan ini Mas. Pernah nggak ada orang naik panggung, wes pegang mic, request lagunya gak ngerti? Sering, Oh sering ya? sering sekali. Ngakali ini gimana Mas? Ngakalinya kita ya pasti kalau ada minimal kalau di Segoroncong itu satu tahu, Heeh. satu Oh, orang tahu, pasti semuanya bisa. Lalek sing ngerti itu Kang Son. Itu kok nyetel kaset. Ya Oh, enggak lah. Yang penting satu tahu aman semua ya. Aman semua. Oke, aman. Kecuali kalau semuanya tidak tahu, kita Oh. akan meminta maaf kepada yang request. Mas, Nah, bisa ganti ganti. lagu. Pernah nggak Mas? Udah kayak bilang kayak gitu tapi dia marah. Grup opong ini raiso gitu. Oh sering Mas. Oh sering ya? Itu yang membuat saya tidak mau MC itu. Oh itu ya. Iya. Oh kena mental ya. Iya. Akhirnya emosi nyanyi nih. Mas. Saya itu sering mengolok-olok orang tapi kalau diolok-olok saya Ceklek. iya. Tunggale akeh. Oke. Biar Sukoroncong ini lebih lagunya lebih yang kayak gimana sih Mas yang dikuasai itu? Kalau jujur kalau saya pribadi itu lebih aman saya menyanyikan tembang kenangan. Tembang kenangan terus lagu-lagu keroncong gitu. Kalau lagu-lagu ya lagu pop bisa lah. Lagu-lagu zaman sekarang itu lagu pop ambiar gitu ada penyanyinya lagi. Maksudnya kita memang penyanyinya itu segmented. Dalam artian Oh, berarti saya ahli pop dan lain sebagainya, terus ada yang ahli dangdut, Dangdut. ada yang ahli pop ambiar, ada yang ahli Arab itu juga ada. seriosa. Seriosa Oh, ada. ada. Ada semuanya ada. Oleh kalau sampean lebih kemana Mas? Saya lebih ke nganjuk sih Mas. Weh gayane nyeklek aku terus aku langsung bingung. Enggak, saya lebih ke kalau orang-orang bilang ini ya, Ah. saya nggak sombong loh ya. Iya. Saya lebih ke all genre Mas. Jangkrik. Aku nggak ngaku sih loh. Oke. Gitu. Oh berarti semua bisa ya Mas ya? Semua bisa. Ini cerita Mas ya. Nah. Ada salah satu pimpinan daerah yang punya lagu. Hmm. Pada waktu itu kita main di acara senam kalau nggak salah. Beliau request lagunya beliau untuk dinyanyikan di acara itu. Padahal kita belum prepare, belum siap, belum hafal. 5 menit sebelum tampil saya hafalkan Mas. Bisa Mas. Bisa. Wih berarti sama napalin jus 30 cepet Mas ya? Ya walaupun saya lulusan RAMIMTS MAN, Belas tapi ya. semenjak ikut Sukoroncong ini saya tetap beriman. Oke. Pengalaman menarik Mas ya. Berarti sering ya Mas menghafalkan lagu-lagu dengan cepat gitu karena request khusus kayak gitu sering ya? Sering ya karena kita balik lagi kita itu di job sama klien itu adalah untuk menghibur. Menghiburnya Ya. ya. Kalau kita tidak bisa menghibur buat apa kita buat grup entertainment. Mas. Oke. Karena entertain itu tadi Iya, kita penghibur Mas. Saya laki-laki penghibur Mas. Oke. Mas ini aku tadi sempet kan
Sampean kan salah satu penyanyi Sukoroncong. Nah, Mm-mm. kebetulan aku riset nih Iya. Sukoroncong karena kan aku juga kepo kan Sukoroncong tuh gimana. Katanya sampean tuh bisa niruin suara-suara hewan Mas ya. Mas itu selentem Mas, bukan saya. Saya sekarang lebih ke suara suara-suara iklan. Boleh dicoba impersonate iklan apa? Ini yang sering didengar orang. Hmm. Dua kalimat, dua kata aja ya. Eh. Jarum Super. Oke. Kalau produk yang lain Mas, yang ciring gitu, yang lebih ceria itu bisa nggak? Anu ya, built in ya, bayar ya. Nanti dimasukkan ke sini ya, biar kita podcastnya jalan terus. Ya next episode lah. Biar ada yang masuk. Jajal, Nanti Mas. UMKM Madiun boleh masuk, nanti dibuatkan kayak gini nggak apa-apa. Saya bisa kok voice over kayak gitu. Coba apa sing selintas Madiun tapi pakai pembawaan iklan gitu. Tagline-nya apa? Apa Gak ada. ya? Gak enak wes apa? Gak enak sing ro Mas. Sembarang wes. Apa namanya tak selintas Sik, Mas ya. Madiun. Tak tekok ChatGPT. Otak saya sudah mati Mas soalnya. Dah tak ke bumper iki tak ketok-tok ngono. Iya, bentar ya. Bentar Mas ya, bentar. Buatkan voice over Selintas Madiun, sebuah media dari Kota Madiun yang membahas tentang Kota Madiun. Sik. Kak Suwi kok Mas, cepet. Lah ini nyari VO gratisan gitu Mas ini. Engko diketok audio nih tok terus dilebokne video liya. Iya jelas toh. Kene iki pinter. Iki gak tayang gak apa-apa, penting sing iki tayang. Suwi men. gila. ChatGPT loh Mas ya. Iya. Inilah tempat bagi siapapun yang ingin mengenal Madiun lebih dekat, lebih dalam. Sik. Ngalah Lipat. lah. Jenenge VO iki salah ora apa-apa. Iya, dah monggo. Oke. Inilah tempat bagi siapapun yang ingin salah nih. Aduh. Sabar. Bukan Arbi, Bos. Inilah tempat bagi siapapun yang ingin mengenal Madiun lebih dekat, lebih dalam dan lebih bermakna. Inilah Selintas Madiun, melihat Madiun dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kena tak enggo. Alhamdulillah oleh gratis. Biasanya aku selawe loh. Alas gak usah. Aku gak usah transfer kan wis mau kirim sik bale aman ya. Oke Mas, ini terakhir nih Mas. Pertanyaan terakhir Mas. Sik, lali. Tanya aja ChatGPT Mas. Nah, ini urusannya dengan sejarah Mas. Ya. Ini Jas kita merah. kita kembali ke keroncong. Ya. Keroncong itu kan dulu itu genre yang favorit Mas. Kalau kita lihat mungkin setelah Indonesia merdeka itu kan, atau mungkin selama Sebelum, masa itu ya, ya. sebelum itu kan keroncong itu kan jadi genre yang dia disukai orang-orang. Bahkan kalau kita nyari lagu-lagu lama itu kebanyakan kan genrenya keroncong Mas ya. Pakai bahasa Belanda dulu. Nah itu kan padahal itu kan dunia yang sedang berperang gitu ya. Jadi tidak seperti sekarang yang lebih santai gitu. Nah, kenapa ini menurut sampean pribadi ya? Kenapa dengan kondisi dunia yang seperti itu justru lagu keroncong yang hype? Bahkan setelah perang dunia malah seperti Avenged yang naik. Nah, kok kebalik itu? Mungkin kalau pendapat pribadi saya ya. Karena memang pada waktu itu memang yang lagi booming keroncong. Ya. Sedangkan musik sendiri itu dalam keadaan apapun, baik itu perang, bencana dan lain sebagainya, pasti menjadi salah satu media penghibur, media pemersatu dan lain sebagainya. Alasan dari kenapa kok keroncong pada waktu zaman dulu itu meledak karena memang pada masa itu yang lagi meledak musik keroncong gitu. Pendapat pribadi saya. Walaupun di kondisi dunia yang sedang panas, justru malah lagu yang santai gitu. Iya, karena memang balik lagi ke musik itu media hiburan, media pemersatu, media komunikasi. Oke. Gitu. Jadi bisa masuk ke semua keadaan gitu loh, Mas. Anda galau, dengerin musik. Anda risau, dengerin musik. Anda lapar, Anda makan. Oke.
Jawabannya sangat diplomatis. Terima kasih Mas Iya. Faisal. Semoga kalau mungkin penyanyi itu biasanya gantung mic di usia berapa, Mas? Eh, tergantung pribadi masing-masing. Oh ya, tak sarankan setelah itu jadi politisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.